Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi dua video, dua link video yang ditugaskan. Di sini saya mengambil judulnya dengan judul muatan listrik dan medan listrik. Maaf. Yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Yas Firmansyah, dengan NIM 400 406 236 236. Tujuannya itu menjelaskan konsep muatan listrik dan sifat-sifatnya, menguraikan hukum Coulomb serta aplikasinya dalam kehidupan, mendeskripsikan konsep medan listrik dan garis gaya, menjelaskan prinsip superposisi medan listrik, dan mengidentifikasi proses polarisasi dan pengisian induktif pada benda. Muatan listrik dan secara singkat. Muatan listrik dibedakan menjadi positif dan negatif pertama kali diidentifikasi oleh Benjamin Franklin. Gaya tarik atau tolak muncul antara muatan berbeda atau sejenis. Contoh sederhananya yaitu batang kaca digosok dengan sutra bermuatan positif, batang karet digosok dengan bulu kucing bermuatan negatif. Dan yang terakhir adalah muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Maaf, saya agak cekukan di sini. Lalu berikut adalah hukum Coulombnya dengan rumus gaya F sama dengan konstanta KE dikali hasil kali muatan 1 dan muatan 2 dibagi jarak kuadrat. Dengan konstanta Coulomb bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dengan penjelasan berikut, gaya antara dua muatan sebanding dengan hasil kali besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ciri-ciri utamanya atau poin-poinnya yaitu arah gaya tergantung pada tanda muatan, tarik-menarik atau tolak-menolak, berlaku untuk muatan titik adalah ruang hampa. Besarnya gaya listrik jauh lebih kuat dibanding gaya gravitasi antar partikel. Lalu ini polarisasi dan induksi. Polarisasi pergeseran distribusi muatan dalam benda akibat pengaruh muatan eksternal. Benda konduktor elektron bebas berpindah ke sisi tertentu. Benda non-konduktor atau isolator elektron tidak bebas, tetapi atom dapat sedikit bergeser membentuk dipol terinduksi. Contohnya yaitu bahan bermuatan negatif mendekati dinding, lalu elektron dinding menjauh, sisi dinding positif, bahan menempel. Medan listrik dan garis gaya. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya. Garis medan listrik menunjukkan arah dan kekuatan medan tersebut. Arah garis dari muatan positif menuju muatan negatif. Kepadatan garis menunjukkan besarnya kuat medan. Semakin rapat semakin kuat. Lalu di sini superposisi medan listrik dengan rumus E total sama dengan sigma EI atau medan listrik total sama dengan jumlah dari semua medan listrik EI yang dihasilkan oleh tiap muatan. Rumus ini menunjukkan bahwa medan listrik total atau E total vektor di suatu titik adalah hasil penjumlahan vektor semua medan atau EI vektor yang berasal dari tiap muatan. Prinsip ini disebut prinsip superposisi medan listrik. Pengisian induktif dan dipol terinduksi. Pengisian induktif adalah proses memberi muatan pada benda tanpa kontak langsung, melainkan melalui pengaruh medan listrik. Contohnya dapat dilihat pada pengisian nirkabel atau elektrifikasi logam oleh benda bermuatan. Dipol terinduksi terjadi ketika medan eksternal menyebabkan pergeseran elektron dalam benda netral, menciptakan sisi positif dan negatif sementara.
Contoh dan demonstrasi: balon digosok pada rambut, menarik kertas kecil karena efek muatan. Lalu batang kaca dan ebonit menunjukkan gaya tarik atau tolak. Visualisasi garis medan listrik dengan partikel berminyak, ferrofluid. Lalu ada pertanyaan refleksi, apa yang terjadi jika kelembapan udara meningkat? Mengapa kertas lebih mudah tertarik saat udara kering? Lalu kesimpulannya di sini, hukum Coulomb menjelaskan bahwa gaya listrik antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil kali muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Besaran gaya ini bersifat vektor, memiliki arah dan besar tertentu. Konsep medan listrik memperluas pemahaman kita bahwa setiap muatan listrik menciptakan pengaruh di sekitarnya yang dapat dirasakan oleh muatan lain. Superposisi medan listrik menunjukkan bahwa medan total di suatu titik merupakan penjumlahan vektor dari semua medan listrik individu. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi dasar bagi analisis fenomena listrik dan elektromagnetik yang lebih kompleks di tingkat lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.